sih yang lumpuh, yang lumpuh? Oh, keren yang lumpuh. Dam, jangan panggil gua. Kece kan, Dam? Dam, lihat dulu kenapa, Dam? Apaan sih Dim, lu bukannya belajar malah ngajain yang gak penting? Belajar? Emang kenapa, Dam? Orang pertemanan pertama cuma ngebahas kontak belajar doang. Amis banget tuh sih, Dam. Lu gak tahu aja, rumornya tuh si dosen ini tuh suka ngasih kuis lisan dadakan. Kalau kagak bisa nih, lu beres hidupnya. Formalitas doang itu mah. Orang gua dipilih juga kecil kemungkinannya, Dam. Baik, selamat siang. Untuk NPM 025, silahkan jawab. Bagaimana infrastruktur Indonesia untuk saat ini? Menurut saya, Pak, infrastruktur di Indonesia ini sangat kurang, Pak. Karena infrastruktur di Indonesia ini sangat lambat hingga akhirnya berdampak kepada ekonomi kita. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang saya akan bertanya, apa yang memperlambat atau menghambat infrastruktur di Indonesia ini? Boleh dijawab dengan NPM 067, silahkan. Menurut yang saya baca Pak di media sosial dan internet, bahwasanya penghambat pembangunan infrastruktur ini adalah banyaknya kurang koordinasi Pak terhadap warga setempat Pak, dan juga kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur ini Pak. Oke, terima kasih. Mari kita lanjutkan saja. Pak, apakah menurut Bapak dana infrastruktur itu dialokasikan dengan semestinya? Sudah, karena seperti contoh, pembangunan tol Saroja yang menghubungkan kota Bandung dan pusat pemerintahan kota Bandung di Soreang, dan memudahkan akses ke daerah Ciwidey dan sekitarnya. Dan contoh flyover di kota Bandung sangat memudahkan masyarakat untuk beraktivitas dan mengurangi kemacetan yang ada di kota Bandung. Justru tidak Pak, karena banyak sekali oknum-oknum pemerintah yang menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadinya. Jadi, apakah menurut Bapak itu benar? Nah, terus berdampak kemana menurut kamu? Menurut saya Pak, pengalokasian dana APBN itu seharusnya nggak cuma buat kita-kita doang, tapi buat orang-orang difabel juga. Seperti banyaknya tempat-tempat umum yang masih belum bisa diakses oleh kaum-kaum difabel Pak. Kayak contohnya di tempat-tempat ibadah, di tempat uduk, atau di tempat sholat. Kemarin saya sempat lihat gitu, ada orang difabel yang mau ibadah, tapi dia malah jatuh. Nggak hanya di tempat ibadah Pak, tetapi di fasilitas umum lainnya juga, kayak di mall, di trotoar, atau apapun itulah. Masih banyak banget yang masih belum bisa diakses oleh orang-orang difabel. Betul Pak, jangan jauh-jauh di kota Bandung. Di kampus tercinta kita aja, infrastruktur bagi para difabel itu sangat kurang Pak. Contohnya aja, waktu saya mau sholat, malah jatuh Pak, gak ada yang nolongin. Jadi Pak, memang sangat sulit bagi saya yang memang penyandang difabel untuk mengakses fasilitas kampus ini. Contohnya aja Pak, akses dari kosan ke kampus itu sangat sulit Pak. Dari jalanan berlobang, tanjakan, turunan curam. Apalagi waktu saya udah ke kampus Pak, yang mana untuk beribadah ke masjid itu sangat sulit Pak, karena tidak ada akses untuk difabel seperti saya. Saya selalu minta bantuan Pak ke orang-orang terdekat saya ataupun yang emang ada di lingkungan itu sendiri. Tapi apa Pak, malah saya itu kadang gak dapat pertolongan ataupun malah dapat ejekan Pak. Sering dapat ejekan dengan fisik yang saya seperti ini Pak. Mungkin betul apa yang kamu katakan. Fasilitas kampus sangat kurang untuk kaum difabel. Dan kamu jadi kesulitan untuk melakukan aktivitas apapun. Mungkin kamu juga mendapatkan beberapa diskriminasi. Mungkin ini akan menjadi evaluasi bagi kita semua tentang infrastruktur dan kepedulian yang lebih ditingkatkan. Jadi jangan takut untuk berpendapat, katakan saja apa yang kamu rasakan, katakan sejujurnya walaupun itu pahit. Jadi kita mulai saja perkuliahan untuk kali ini.